atau terikat dengan tempat. Boleh jadi dia di kampungnya kaya, ketika pindah ke kampung lain tidak kaya dia. Atau boleh jadi mungkin kekayaannya terhitung dan terbatas, rupanya ada yang lebih kaya dibandingkan dia. Tetapi kekayaan Allah itu mutlak. Itulah makna ghina'uhu mutlak. Kekayaan Allah itu mutlak. Yang kedua, kekayaan Allah itu terus menerus dan tidak akan terhenti. Kekayaan manusia terkadang terhenti dan terkadang juga hilang. Bukan hanya terhenti kekayaannya, hilang semua kekayaannya. Karena tidak ada kekayaan manusia itu yang terus menerus kaya. Tidak. Pasti ada waktunya kekayaan itu meninggalkan dia, atau dia yang meninggalkan kekayaan. Tapi kekayaan Allah itu daim, terus menerus. Dan kekayaan Allah itu kaya secara zatnya. Maknanya Allah secara zatnya tidak berhajat kepada makhluknya. Sebaliknya makhluk itulah yang berhajat kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Itulah makna samad. Semua makhluk bergantung kepada Allah, tapi zat Allah tidak bergantung kepada siapapun. Itulah Al-Ghani artinya. Allah itu zat yang maha kaya. Kayanya mutlak, kayanya daim terus menerus, dan kayanya secara zatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mihyad idza udkhilal bahr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, wahai hamba-hamba, kalaulah orang yang awal-awal di antara kalian digabungkan dengan orang yang akhir-akhir di antara kalian, jadi orang yang awal sampai yang akhir dikumpulkan jadi satu, kemudian dilibatkan jin dan manusianya, kemudian mereka berkumpul di sebuah lapangan yang sangat luas sekali, jin, manusia, dari mulai yang awal sampai yang akhir. Berapa itu jumlahnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Fasa'aluni, semuanya meminta sesuatu kepadaku yang berbeda. Orang ini meminta yang lain, orang itu meminta yang ini, orang itu meminta yang lain lagi, dan begitu seterusnya. Kemudian apa kata Allah? Fa'a'taitu kulla wahidi mas'alatahu, pasti aku akan beri setiap satu orang sesuai dengan permintaannya. Mana qasadzalika mimma indi, kalaupun aku berikan semuanya kepada orang-orang yang meminta dari kalangan jin dan manusia, dari orang yang awal sampai yang akhir itu, mana qasadzalika mimma indi, itu tidak mengurangi kekayaan yang ada padaku, kata Allah, illa kecuali kama yanqusul mihyat idza udkhilal bahr, kecuali seperti jarum pentul yang dibenamkan ke dalam air lautan kemudian dicabut, disitulah ada tetesan di ujung dari jarum itu. Satu tetes itulah cukup untuk memberikan semua manusia dan semua jin. Itulah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha ghani, yang maha kaya. Makanya dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan, dalam hadis Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, Rasul mengatakan, yadullah mal'ah la yaghiduha nafaqatun sakha'ul laila wan nahara, wa qala ara'aytum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ard fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Nabi SAW mengatakan, tangan Allah selalu penuh, tidak kurang karena memberikan nafkah atau memberikan rizki kepada hamba-hambanya, dan selalu dermawan baik siang ataupun malam. Kemudian kata Rasul, bukankah kalian telah melihat apa yang dibelanjakan Allah semenjak Dia menciptakan langit dan bumi,
dan tidak berkurang sedikit pun yang ada di tangannya. Kalau kita punya uang banyak kemudian kita belanjakan, pasti habis. Seberapa banyak uang yang kita pegang, kalau kita terus belanjakan pasti habis. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala setiap hari membelanjakan, memberikan kepada hamba-hambanya dari kekayaannya. Bahkan setiap sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala menawarkan kekayaannya dan mengatakan, man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang minta ku kasih, siapa yang berdoa ku beri, dan siapa yang minta ampun ku ampuni. Setiap sepertiga malam, dan itu setiap hari. Allah berikan setiap orang yang meminta di sepertiga malam. Apakah kurang yang ada di sisi Allah? Tidak. Tidak berkurang sedikit pun. Allah itu kaya, tidak berkurang sedikit pun. Kecuali hanya satu tetes yang di ujung jarum itu saja. Itu sudah diperebutkan oleh seluruh manusia dan seluruh jin. Dan itu sudah mencukupi mereka. Kalau kekayaan Allah Subhanahu wa taala sebegitu dahsyatnya, lalu kenapa kita tidak yakin kepada Allah dan meminta sesuatu kepada Allah? Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kenapa kemudian kita merasa khawatir kalau ada orang dipecat dari perusahaan yang umpamanya, kalau ada orang di PHK atau gulung tikar usahanya, merasa bahwa rizkinya sempit sampai di situ. Dia tidak yakin Allah itu Ghani, Maha Kaya. Allah bisa mengayakan seseorang dalam sekejap sebagaimana Allah bisa memiskinkan dalam sekejap. Tetapi keyakinan Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Kaya harus tertanam pada diri kita supaya kita senantiasa berhajat dengan Allah, menjadi hamba Allah, fakir dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang Yahudi yang menghina Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah itu fakir, kata orang Yahudi. Allah itu fakir, kami yang kaya. Kurang ajar tidak? Kurang ajar. Cemana orang Yahudi mengatakan seperti itu? Allah fakir, kami kaya. Sombong. Ya. Tapi jadilah seorang yang beriman bahwa kita ini fakir, Allah itu kaya. Al-Imam Ibnu Al-Athir rahimahullahu ta'ala ketika memberikan makna apa itu Al-Ghani, beliau mengatakan, huwa alladhi la yahtaj ila ahadin fi syai'in wa kullu ahadin muhtaju ilaih. Dia adalah zat yang tidak berhajat kepada siapapun, tapi siapapun sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika memberikan makna Al-Ghani, dia mengatakan, annahu subhanahu wa ta'ala huwa alladhi istaghna anil khalqi wa an nusratihim wa ta'yidihim limulkihi falaysat bihi hajatun ilaihim fahum ilaihi fuqara muhtajun kama wasafa al-khaliqu nafsahu faqala Allah azza wa jalla wallahu ghaniyun wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Kata Imam Al-Khattabi, dia mengatakan yang dimaksud Allah Maha Kaya adalah dia merasa cukup dengan dirinya dari makhluknya. Dia tidak berhajat kepada pertolongan makhluknya. Dia tidak berhajat kepada kekuatan makhluknya untuk menguatkan kekuasaannya. Dia tidak berhajat sama sekali kepada mereka. Justru mereka yang fakir berhajat kepada Allah, sebagaimana Allah sifatkan sendiri dalam Quran, Allah itu Maha Kaya sementara kalian fakir. Dari sini kita tahu bahwa manusia sehebat apapun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu tidak berhajat dengan ibadah kita. Allah itu tidak berhajat dengan ibadah kita. Perhatikan riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan satu ayat, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 60, dan orang-orang yang mereka senantiasa memberikan apa yang telah mereka berikan,
Mungkin mereka suka bersedekah, mungkin suka mengajarkan ilmunya, atau mungkin suka beribadah, suka puasa, suka haji, suka umrah, ataulah ibadah yang lainnya. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Tuhan mereka. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya soal ayat ini, ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasrikun, wahai Aisyah, apakah mereka yang dimaksud ayat ini orang-orang yang minum khamr, ataukah mereka yang mencuri? Qala, kemudian dikatakan, la, bukan. Ya bintas Siddiq, wahai bintas Siddiq, jelaskan siapa yang dimaksud ayat ini. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, lakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Yang dimaksud ayat ini adalah mereka orang-orang yang berpuasa, mereka yang sholat, mereka yang sedekah, tapi mereka takut kalau seandainya sholat, sedekah dan puasa mereka tidak diterima Allah. Jadi orang-orang soleh dahulu dari kalangan para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, dan para ulama-ulama soleh, para ulama salaf dulu, mereka sangat takut kalau seandainya ibadah yang mereka lakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena selama kita masih hidup di dunia, siapa yang tahu amalan kita diterima atau tidak? Siapa yang tahu istighfar kita itu diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu, ikhwan. Salat kita tadi Isya, atau mungkin ibadah kita atau pengajian kita malam ini, siapa yang tahu bahwa ini ibadah kita diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu. Atau seseorang yang melakukan maksiat kemudian bertobat kepada Allah, siapa yang tahu tobatnya diterima atau tidak? Tidak ada yang tahu. Sehingga dahulu para ulama salaf, karena mereka tidak tahu, maka mereka sangat takut, sehingga mereka sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ibadah mereka diterima, kalau tobat mereka betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak ditolaknya. Begitulah hajatnya para ulama dulu kepada Allah Azza wa Jal. Mereka senantiasa takut karena mereka tahu Allah itu zat yang maha kaya, kaya segalanya, termasuk kaya pahala. Jadi jangan kira kalau seandainya kita sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya Allah berhajat dengan kita. Tidak, Allah tidak berhajat dengan kita. Kalau satu dunia semua beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan membesarkan kekuasaan Allah. Kalau satu dunia semua bermaksiat kepada Allah, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Karena Allah tidak berhajat dengan kita, kita yang berhajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini ada pelajaran, jangan merasa takjub dengan amal saleh. Jangan merasa cukup, merasa sombong dan takjub dengan amalan kita. Jangan tertipu dengan amal saleh kita. Karena ada orang yang tertipu dengan amalannya. Kenapa kau tidak sedekah? Aku sudah banyak sedekah. Karena ada orang yang seperti itu. Bantulah dia, aku sudah banyak bantu orang. Ada orang yang seperti itu. Apakah dengan kata-kata aku sudah banyak bantu orang, aku sudah banyak bersedekah, apa dia tahu sedekahnya diterima? Siapa yang tahu sedekahnya diterima? Tidak ada yang tahu. Tahunya diterima kalau kita sudah mati. Baru tahu, oh ini amalan yang diterima Allah, ini istighfar yang diterima Allah, oh ini amalan ditolak Allah, ini istighfar yang ditolak Allah. Begitu. Cuman kita hanya berharap kepada zat yang maha kaya dengan kekuatannya, dengan kekayaannya, dengan ampunannya, dengan pahalanya, dan begitu seterusnya. Maka ini harus ditanamkan supaya kita tidak sombong. Kalau kita meyakini Allah itu zat yang maha kaya, berarti kita merasa kecil di hadapan Allah. Maka siapapun yang sombong di dunia, Allah akan buat kecil dia di akhirat. Nabi SAW mengatakan, yuhsyarun al-mutakabbiruna yawmal qiyamah ka'amthali dzar, kata Rasul. Orang-orang yang sombong di dunia akan dibentuk seperti semut kelak pada hari kiamat. Di dunia kalian bisa merasa besar, di akhirat Allah kecilkan, baru tahu siapa yang berhak sombong di sini. Karena sombong itu ridanya Allah. Allah sombong wajar karena dia kaya. Makhluk sombong tidak wajar karena makhluk itu miskin. Sesama manusia saja, yang satu orang kaya, yang satu orang miskin, dua-duanya sombong.
Tapi sombongnya orang miskin itu lebih besar dosanya dibandingkan sombongnya orang kaya. Kenapa? Karena orang kaya sombong wajar, ada pendorong untuk sombong dengan kekayaannya. Lalu orang miskin sombong, apa yang disombongkan dengan kemiskinannya? Makanya kenapa orang miskin sombong lebih besar dosanya dibandingkan orang kaya sombong, walaupun sombong dua-duanya dosa besar. Ini sesama manusia. Walillah al-mathalul a'la. Tentu dengan Allah permisalan lebih tinggi lagi. Allah berhak sombong dengan kekayaannya, makanya ridanya Allah adalah kesombongan. Tapi makhluk mau sombong dengan Allah, ini gimana ceritanya? Ya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yalah, itulah diantara bagaimana kita harus meyakini Allah itu ghani, Allah itu zat yang maha kaya. Lalu apa diantara hikmah yang kita bisa petik dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani di sini? Bahwa Allah itu zat yang maha kaya. Yang pertama, anna lillahi al-ghani lahu mulkus samawati wal ardh wa ma fihima wa ma bainahuma. Ingat bahwa Allah itu zat yang maha kaya. Dialah pemilik langit dan bumi, di antara keduanya dan di dalam keduanya. Itu semua milik Allah. Berarti tidak ada sejengkal tanah pun milik kita, walaupun sudah punya sertifikat. Tapi jangan dijadikan dalil pula, oh ini tanah milik Tuhan, berhak saya ambil tanah sebelah sini. Nah, itu aturan negara. Maksudnya secara keseluruhan itu undang-undang manusia. Semua alam semesta milik Allah, baik di antara keduanya atau di dalam keduanya. Dari sini kita menunjukkan bahwa Allah itu ghani secara zatnya dan hamba itu fakir secara zatnya. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala ghani an ibadihi, la yuridu minhum ta'aman wala syaraba. Allah itu maha kaya dari hamba-hambanya, tidak berhajat hamba memberi makan kepada Allah, memberi minum kepada Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah. Aku tidak menghendaki dari mereka memberikan rizki kepadaku, atau aku tidak menghendaki dari mereka, kata Allah, mereka memberi makan kepadaku. Allah tidak berhajat soal itu. Kalau ada sekarang sesembahan yang disembah selain daripada Allah, kemudian harus menyediakan buah-buahan, sesajen dan yang semacamnya, kemudian diletakkan di depan berhala tersebut, maka Allah berbeda dengan berhala-berhala, karena Allah tidak berhajat dengan itu. Bagaimana Allah berhajat dengan pengabdian, dengan makanan-makanan yang ditaruh sebagai sesajen kan gitu? Allah tidak berhajat dengan itu. Kemudian yang ketiga, an yata'affaf al-mu'min an amwalin nas. Kalau kita tahu Allah itu zat yang maha kaya, maha mencukupi segala-galanya, maka seorang mukmin harus menjaga kehormatannya dari harta-harta manusia dan kebutuhan manusia, agar tidak meminta kepada manusia kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meminta kepada makhluk. Makhluk itu tidak akan memberi. Tapi mintalah kepada zat yang setiap hari tangannya memberi kepada makhluknya, Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, ada seseorang datang kepada Ali radhiyallahu anhu, "Ya Ali, aku sudah berusaha keras untuk supaya cukup kehidupanku. Tidak kaya tidak ada masalah, yang penting cukup. Tapi aku senantiasa susah hidup, susah makan, susah ekonomi. Ada enggak amalan-amalan yang bisa kubaca?" Maka Ali radhiyallahu anhu mengajarkan, kalau begitu bacalah doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalika an harami wa aghnini amman siwa wa aghnini min fadlika amman siwa. Allahumma kfini bihalalika an harami. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal yang Engkau berikan kepadaku daripada yang haram yang Kau larang dariku. Dan cukupkan dengan karuniamu ya Allah dari selainmu. Cukupkan, berikan kekayaan kepadaku agar aku tidak meminta kepada selainmu. Maka ketika kemudian doa ini diulang-ulang setiap hari,
Tidak butuh waktu lama, tiba-tiba dia datang kepada Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Ali, Allah sudah bukakan pintu-pintu rizki kepadaku." Harus yakin, jangan coba-coba. Allah jangan dibuat coba-coba. Coba-coba saja kata Ustaz baca doa ini. Bukan begitu. Allah itu zat yang maha yakin, tidak boleh diibadahi kecuali dengan keyakinan, bukan dengan coba-coba dan keraguan. Seperti Abu Umamah Al-Ansari radhiyallahu an, penuh dengan hutang, stres hidupnya. Akhirnya dia datang ke masjid, kemudian mojok di pojok masjid sambil sholat, berdoa dan begitu seterusnya. Tiba-tiba Rasul datang dan mengatakan, "Ya Aba Umamah, ngapain kau di masjid? Ini bukan waktu sholat." Karena waktu itu waktu duha. Harusnya waktu duha itu orang kerja. Ini bukan waktu sholat, ngapain kau di sini? Gitu ya. Maka Abu Umamah mengatakan, "Ya Rasulullah, humumun lazimatni wa duyunun." Rasul, stres yang meliputi aku dan hutang yang melilitku, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, "Maukah ku ajarkan kepadamu sebuah doa yang kalau kau baca di waktu petang dan juga pagi hari, maka insya Allah Allah akan lepas seluruh kesulitanmu dan Allah akan hilangkan semua hutang-hutang." Maka kata Umar, "Tentu wahai Rasul, doa apa itu?" Maka Nabi SAW mengajarkan doa, salah satunya doanya, "Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku terbebani dengan hutang ataupun jasa baik manusia kepadaku yang menahanku agar aku tidak mengatakan yang hak kepadanya. Ada orang hutang bukan karena uang, tapi hutang budi. Kalau hutang uang jelas bayar uang kan itu. Kalau hutang budi, kadang-kadang kita menasihati segan, nggak enak saya, dia sudah baik sama saya, nasihati, Anda bisa. Ada orang akhirnya tidak bisa mengatakan yang hak karena apa? Hutang budi kan gitu. Padahal dia tidak boleh. Ya. Tidak boleh kita ini menahan kebenaran karena hutang budi. Makanya di sini Rasul mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terkalahkan hutang dan terkalahkan oleh hutang budi manusia kepadaku. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah. Jadi asar imaniahnya, ketika kita yakin Allah Maha Kaya, maka kita tidak akan meminta kecuali kepada Allah, dan kita berusaha untuk menjaga kehormatan untuk meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang keempat, annallaha likamali ghina. Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan kekayaannya itu qadirun ala an yudhiban nas wa ya'ti bi khalqin jadid. Allah sanggup membinasakan semua manusia dan Allah datangkan manusia generasi baru. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-An'am 133, "Wa rabbukal ghanidur rahmah." Dan Allah adalah Rabbmu yang maha kaya, pemilik kasih sayang. Iyasha yudhibkum. Kalau Allah mau, Allah lenyapkan kalian. Wa yastakhlifu min ba'dikum, dan Allah ganti umat sesudah kalian. Dan kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengganti generasi ke generasi dari sejak Adam sampai sekarang. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, sudahlah, selesai sampai kaum Nuh saja selesai kena banjir, enggak ada manusia lagi. Tapi tidak, Allah ganti, ada generasi lagi, ada generasi lagi sampai hari ini. Dan itu maha kaya. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya yang kelima, ketika Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya, artinya Allah pasti memberi dengan kekayaannya, karena Allah itu tidak bakhil, tidak kikir, tidak pelit. Tetapi manusia ini terkadang salah paham. Ada orang mengira bahwa kekayaan yang Allah anugerahkan itu hanya sebatas kepada kekayaan harta, jabatan, pangkat ataupun kepemimpinan. Hanya sebatas itu saja. Dibilang orang kaya, ya itulah kaya. Kalau dia punya gedung, kalau dia punya rumah mewah, kalau dia punya kendaraan hebat, kalau dia punya perusahaan, kalau triliunan uangnya, itulah orang kaya. Seorang mukmin tidak sesempit itu kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bahkan lebih daripada itu, amal saleh, iman, takwa, ilmu, itu bagian daripada kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Bahkan kesehatan. Lalu apa gunanya orang kaya kalau sakit? Enggak ada gunanya kan?
Pamannya ada orang kaya dari kecil sampai dia tua, dia mengumpulkan hartanya sehingga dia bisa membuat istana. Setelah tua tinggal menikmati, tiba-tiba dia sakit. Tabaring, tidak bisa bangun. Jangan cerita memanfaatkan masa tuanya dengan jalan dengan mobil mewahnya, atau dengan jalan ke luar negeri untuk melihat pemandangan dunia. Melihat tamannya saja harus dipapah oleh dokter ataupun mungkin perawat atau mungkin pembantu. Susah hidupnya, makan pun harus diatur. Jadi kekayaan itu bukan hanya sebatas kaya saja, karena terkadang kaya menjadi tersiksa ketika dia tidak sehat. Maka sehat itu bagian daripada kekayaan. Kenapa Nabi SAW sampai mengatakan, Man asbaha minkum aminan fi syirbihi, mu'afan fi jasadihi, walahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bi ahadafiriha, kata Rasul. Man asbaha minkum aminan fi syirbi. Siapa yang di waktu paginya, kata Rasul, dia merasa aman. Aman itu kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Coba lihat ke negara-negara yang konflik seperti Palestina, yang setiap hari harus jalan kaki ke sana, sampai di sana jalan kaki lagi ke sini, sampai di sini jalan kaki lagi ke mana, untuk menghindari bom-bom pesawat-pesawat tempur Israel itu. Enak hidup kayak seperti itu? Walaupun punya uang banyak, gak mungkin enak hidup kayak gitu itu. Karena terancam jiwanya kan gitu. Makanya keamanan itu nikmat Allah terbesar, dan ini kekayaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Syukuri kita hidup di negeri aman. Ya. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadi, diberikan nikmat berupa kesehatan badan. Karena kekayaan juga percuma kalau dia sakit, apalagi sampai stroke, apalagi sampai terbaring, apalagi sampai tidak bisa bangun, apalagi sampai koma, naudzubillah. Apa yang dinikmati dari kekayaan? Jadi sehat itu juga bagian daripada kekayaan. Termasuk wa indahu qutu, dia bisa makan di pagi harinya. Ada orang yang tidak bisa makan, makanan depan dia tapi tak bisa dimakan. Dia sanggup dengan kekayaannya memberi mungkin 100 macam lauk pauk, tapi tidak ada yang bisa dimakan. Makan ini kolesterol, makan darah tinggi, makan ini, akhirnya ujung-ujungnya kentang rebus. Karena apa? Allah cabut itu kan nikmatnya di situ. Tapi ada orang yang subhanallah, dia semua dimakan. Lalapan dimakan, semua dimakan. Nggak ada pantangan dengan dia. Dimakan semuanya. Bahkan dijilati pula cobeknya. Saking lezatnya, itu nikmat. Karena banyak orang kaya tidak bisa senikmat dia makan. Makanya kenapa Rasul mengatakan kalau di pagi hari diberikan keamanan, diberikan kesehatan, bisa makan dengan enak, faka'annahu hizat lahu dunya bihadzafiriha, kata Rasul. Maka dia telah menggenggam dunia dengan kepalanya itu. Karena itu dicari manusia kan. Manusia itu mencari apa kalau tidak aman, sehat, makan? Itu dicari manusia. Dan itu kekayaan yang Allah anugerahkan yang harus kita syukuri. Ya termasuk tadi keimanan, ilmu, antum hadir majelis taklim, ini kan kekayaan. Karena kekayaan itu tidak mesti di dunia ya. Kekayaan itu juga bisa berupa tabungan kita untuk akhirat kelak di surga. Itu juga kekayaan yang kita cari di dunia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya bahwa Allah itu ghani, Allah itu zat yang makaya, dan kita sangat berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang sebab-sebab bagaimana kita ini mencari kekayaan dari zat yang maha kaya. Bagaimana caranya? Secara singkat, yang pertama, bertakwalah kepada Allah. Karena takwa itu bisa mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan carikan jalan keluarnya, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dua, perbanyak taubat dan istighfar. Nuh alaihi salatu wassalam, ketika terjadi paceklik di zamannya, di zaman Nabi Nuh kan paceklik 40 tahun lamanya. Anda bisa bayangkan 40 tahun paceklik seperti apa tuh bumi itu. Maka Nuh menasihati kaumnya. Apa nasihat Nuh kepada kaumnya di saat-saat paceklik tidak hujan selama 40 tahun itu? Allah gambarkan dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara
yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nuh kepada kaumnya, perbanyaklah istighfar kepada Rabb kalian, karena Dia zat yang maha pengampun. Kalau kalian berperbanyak istighfar, kata Nuh, Allah akan kirim dari langit air yang deras, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbanyak harta dan keturunan bagi kalian, dan Allah akan jadikan kebun kalian lebat dan sungai kalian penuh dengan air. Lihat, istighfar itu membawa kekayaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sidqut tawakkul. Harus jujur ketika bertawakal kepada Allah azza wa jalla. Nabi SAW mengatakan, lau antum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayr yaghdu himasan wa taruhu bitana. Kalau kalian betul-betul bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah, kalian akan diberikan rizki persis seperti burung diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, keluar dari sangkarnya dalam kondisi lapar, pulang pula sudah kenyang dan mampu untuk memberikan makan anak-anaknya. Lihat burung. Burung itu tidak punya sertifikat, tidak punya ijazah, tidak pernah ikut seminar, tidak pernah sekolah burung itu. Tapi burung ini hebat, Allah berikan insting. Dia kalau keluar dari sarangnya, dia akan melihat makanan dari atas langit. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah beri insting, dia bisa mengenali makannya yang ada di bumi dengan pandangan yang tajam dari langit. Kadang-kadang kita manusia tidak tahu kalau di bawah kaki kita ada makanan burung tuh. Tapi burung dari langit, dia mampu melihat makanan di bumi. Setelah melihat makanan di bumi, maka dia akan panggil semua kawan-kawanannya. Di sini ada makanan, walaupun sedikit mereka berbagi. Itulah burung. Kalau manusia tidak gitu. Kalau sedikit ya tidak bilang-bilang, banyak lebih tak bilang-bilang lagi. Lagi susah baru stres, baru bilang-bilang ada kerjaan enggak kan itu. Itulah manusia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian yang keempat, silaturahim. Perbanyak silaturahim. Terkadang dengan banyak relasi bersilaturahim dengan keluarga, dengan kawan, dengan apa. Terkadang terbuka pula jalan bisnis di situ. Kemudian juga memberikan sedekah, ini jelas ya. Kalau kita yakin bersedekah itu pasti Allah akan ganti. Ya ibna Adam, unfik anfik alika. Wahai anak Adam, bersedekahlah, aku akan berikan harta kepadamu. Kemudian yang nomor 6, kalau memang punya kemauan untuk haji dan umrah, hajilah dan umrah. Karena haji ataupun umrah bisa menghilangkan kefakiran, sebagaimana hadis mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra. Ikuti haji dengan umrah karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran. Kemudian yang nomor 7, menikah. Bagi anak-anak muda, menikah. Allah mengatakan dalam surah Nur 32, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau sewaktu kalian menikah fakir, pasti kalian akan diberikan kekayaan. Siapa di antara kita yang sebelum menikah punya rumah, punya tanah, punya mobil? Enggak ada. Kecuali hanya orang-orang tertentu saja. Tapi umumnya manusia itu fakir dulu. Baru setelah menikah, baru terpikir ingin ngontrak, baru terpikir pengen beli tanah, baru terpikir pengen buat rumah, baru terpikir pengen isi rumah. Akhirnya dia kaya punya semua tuh. Ya. Karena menikah itu salah satu jalan terbukanya rizki. Kemudian yang nomor 8, al-iksar minal ibadat wa tafriq ba'di waqtilah. Perbanyak ibadah kepada Allah azza wa jalla. Kemudian luangkan waktu untuk meminta sesuatu kepada Allah dalam ibadah kita ini. Kemudian nomor 9, tarkul ma'asi wa dzunub, meninggalkan maksiat dan dosa. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, itu orang itu tidak pernah sholat, maksiatnya jalan tapi usahanya lancar, itu istidraj. Ingat, kalau ada orang yang diberikan kekayaan oleh Allah di atas kemaksiatan yang disukainya, pada Allah benci dengan maksiatan itu, maka hanya istidraj sementara, sampai pada waktunya Allah akan datangkan azab kepada dia. Kemudian yang terakhir juga adalah asyukru waridha. Bersyukurlah kepada Allah atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, ku tambah. Kemudian redha. Redha itu artinya qanaah. Qanaah itu artinya merasa cukup dengan pemberian Allah, sedikit atau banyak. Redhalah dengan pemberian itu.
Karena kalau seandainya kita tasakhut, menolak takdir dengan pemberian, justru kita akan disempitkan rizkinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.